Teman-teman semua, masjid adalah rumah Allah. Banyak yang menyatakan seperti itu. Kita sepakati akan hal itu. Kemudian, apakah ketika kita membangun masjid yang kita katakan sebagai rumah Allah tersebut harus mengabaikan kesejahteraan hamba-hamba Allah yang lain? Masjid Al-Jabar yang begitu megah, bahkan menjadi salah satu hal yang sangat monumental di sana, atau bahkan juga menjadi salah satu ikon sebagai apa? Provinsi di Jawa Barat. Tapi kalau teman-teman tahu, di sekeliling di sana itu masih banyak orang-orang miskin, orang-orang kelaparan, jalanan rusak. Mengapa hal ini bisa terjadi, teman-teman semua? Yang lebih mengejutkan, masjid yang begitu megah ini dibangun menggunakan APBD, ditambah lagi dengan hutang pemulihan ekonomi nasional. Apakah betul hal semacam ini merupakan syiar daripada agama Islam, atau hanya proyek ambisius yang dilakukan oleh segelintir orang elit politik, ya, sebagai ajang pencitraan, sebagai ajang politik berkedok labelisasi agama? Untuk lebih lengkapnya teman-teman semua, mari kita bahas akan hal ini. Terus di Celoteh Bung Udin, mari kita bahas. Teman-teman semua, Masjid Al-Jabar ketika diresmikan ini menjadi suatu kebanggaan dan menjadi suatu ajang yang sangat monumental, ketika di mana Masjid Al-Jabar didesain oleh anak bangsa itu sendiri, karena sangat begitu megahnya, ya, sangat monumental sekali daripada Masjid Al-Jabar ini, bahwa Masjid Al-Jabar juga menjadi salah satu ikon di Provinsi Jawa Barat, teman-teman semua. Tetapi daripada hal itu banyak fakta-fakta yang tidak terungkap. Sampai pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi, gubernur terpilih, mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan bagi kita semua. Tahukah teman-teman bahwa pembangunan Masjid Al-Jabar ini menggunakan anggaran APBD dan juga apa? Hutang pemulihan ekonomi nasional yang didapatkan dari pemerintahan pusat. Berdasarkan sumber yang beredar bahwa pembangunan ini menghabiskan kurang lebih 1,2 triliun rupiah. Daripada hal ini tidak ada rinciannya sama sekali. Bahkan tidak ada keterbukaan informasi kepada kita semua sebagai masyarakat, terutama khususnya warga Jawa Barat, tidak ada. Daripada hal ini saya bertanya-tanya teman-teman semua, ketika suatu provinsi, tepatnya Jawa Barat, mengalami krisis ekonomi nasional karena adanya dampak COVID-19, kemudian mereka mengajukan hutang pemulihan ekonomi nasional, lantas mengapa hutangnya ini digunakan 207 miliar untuk pembangunan masjid? Apakah tidak ada lagi hal yang lebih prioritas daripada pembangunan masjid? Kemudian saya juga bertanya, jika masjid ini memang untuk umat, umat mana yang diajak berdiskusi? Karena tidak ada keterbukaan informasi akan hal ini. Ridwan Kamil dalam salah satu berita hanya menyampaikan ada 7 juta warga muslim Jawa Barat tergabung dalam Ormas Islam. Ormas Islam yang mana? Dan mirisnya, sekalipun masjidnya begitu megah, tapi mohon maaf, masih banyak warga miskin di Jawa Barat. Sungguh ironi akan hal ini, teman-teman semua. Selain daripada itu, teman-teman semua, banyak sekali jalan-jalan yang sangat rusak di Jawa Barat. Bahkan kemarin yang viral itu jalan di Parung Panjang. Saya pernah ke sana ketika saya survei. Itu jalanannya Masya Allah sangat susah sekali. Atau bahkan ketika saya ke sana itu pulang-pulang shock breaker rusak. Karena begitu kerasnya jalanannya. Dikit-dikit lubang. Kalau kita nggak hati-hati bisa-bisa kelindes kontainer kita. Masih banyak infrastruktur jalanan yang rusak. Gak hanya itu teman-teman semua, banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Mengapa putus sekolah? Karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak orang-orang yang menganggur. Ini suatu fakta, ya, ini suatu fakta teman-teman semua. Apakah itu ajaran Islam lebih mengutamakan pembangunan fisik tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial?
Sehingga saat ini sangat banyak sekali orang-orang yang beribadah, ya, mereka dengan ria lain sebagainya itu, tetapi apa? Mengabaikan kewajiban sosial kepada sesama. Apakah itu wajah Islam? Kemarin saya membahas tentang haji dan sebagainya itu bukan dalam arti saya merendahkan ajaran Islam, bukan. Tapi saya mengajak teman-teman semua, ayo kita pahami hakikat ibadah kita. Bahwa ibadah itu tidak hanya engkau kepada Tuhanmu, bukan. Tapi kepada hamba-hamba Tuhanmu. Tetapi teman-teman, sekali lagi kita ditunjukkan dengan wajah Islam. Bahwa dalam wajah Islam yang kita lihat saat ini, mereka lebih mengutamakan bangunan fisik, sedangkan mengabaikan masyarakat yang miskin. Sungguh ironi. Kemudian teman-teman semua, perlu dicatat bahwa saya tidak melarang Anda untuk bangun masjid. Nggak ada saya melarang seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa tidak akan datang suatu hari kiamat, kata Rasulullah seperti itu, sampai manusia itu berlomba-lomba membangun masjid. Gak akan datang suatu hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba membangun masjid, berlomba-lomba menjadikan masjidnya menjadi suatu masjid yang megah, yang sangat besar. Tapi apa? Kosong daripada ruh hakikat Islam itu sendiri, teman-teman semua. Kemudian, seorang ulama, yaitu Ibnu Ruslan juga menyatakan akan hal yang sama, bahwa hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu merupakan suatu hal yang mukjizat bagi dirinya. Mengapa? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad terjadi pada zamannya Ibnu Ruslan, ketika banyaknya para raja, para sultan berlomba-lomba membangun masjid, tetapi dia mengambil dengan cara harta yang haram, mengambil pajak, memaksa orang, dan sebagainya. Bahkan, sekalipun masjidnya megah, isinya tidak ada hakikat Islam, tidak ada ruh Islam di dalam masjid. Tidak ada salahnya kita membangun masjid, membangun rumah ibadah itu nggak ada salahnya. Karena bagaimanapun semua agama juga memerlukan salah satu simbol bangunan fisik sebagai tempat ibadah. Kan begitu. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika engkau membangun rumah ibadah yang begitu megah, menghabiskan anggaran begitu banyak, tetapi apa? Masih banyak rakyatmu, terutama dia yang orang Islam itu, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, teman-teman semua. Bukankah Quran surah Al-Ma'un sudah begitu tegas untuk kalian, wahai para pendusta agama? Orang pendusta agama itu bukanlah orang yang mengorok-olok Al-Quran, bukan. Bukan orang yang mengatakan, oh Al-Quran tidak suci, nggak ada seperti itu. Tapi pendusta agama yang nyata adalah apa? Ketika mereka beribadah, apapun itu, bahkan sholat sekalipun, tapi dia lalai untuk kewajiban sosial. Itulah pendusta agama. Kemudian teman-teman semua, jika kita membahas tadi persoalan anggaran yang digunakan, salah satunya adalah menggunakan APBD. Oke? APBD ini berasal daripada pajak seluruh warga Jawa Barat, baik itu Islam maupun tidak. Apakah ini merupakan suatu keadilan ketika orang-orang non-Islam membayar pajak yang dia dimana berharap akan terciptanya infrastruktur yang lebih layak, tapi justru digunakan untuk membangun salah satu rumah ibadah tertentu? Apakah itu adil? Terlebih tanpa adanya transparansi kepada masyarakat Jawa Barat. Kan sungguh ironi akan hal ini. Apa kalian nggak sadar bahwa uang pajak itu bercampur antara yang baik dengan yang buruk kok? Sehingga menjadi syubhat di dalamnya. Apakah pantas membangun rumah yang kata kalian sebagai rumah Allah dengan uang yang syubhat? Tidakkah itu menjadi masjid diror? Jika Anda mau membangun, ayo saya ajak Anda untuk mencontoh salah satu pembangunan di Al-Zaitun. Teman-teman mungkin melihat dan mungkin kaget ada masjid yang begitu megah. Nama masjidnya Rahmatan lil Alamin. Perlu dipertegaskan teman-teman semua bahwa Masjid Rahmatan lil Alamin yang ada di Al-Zaitun tidak dibangun begitu saja, enggak. Sebelum masjid itu dibangun terlebih dahulu fasilitas yang lain, fasilitas pendidikan, lapangan olahraga, fasilitas ekonomi, fasilitas pertanian, lain sebagainya. Masjid yang begitu megah ini dibangun menggunakan daripada kemandirian bersama, berdasarkan ketakwaan,
Kenapa saya menyatakan dibangun melalui kemandirian berdasarkan ketakwaan? Karena umat Islam diajarkan di sana itu apa? Untuk mandiri. Mandiri dalam pangan, mandiri dalam pendidikan lain sebagainya, bahkan mandiri dalam ekonomi. Mandiri terlebih dahulu, baru membangun bangunan yang megah. Artinya apa? Sebelum Syekh Panji Gumilang membangun Masjid Rahmatan lil Alamin sebagai salah satu simbol Islam yang rahmat, sebagai salah satu simbol kemegahan, tapi Syekh Panji Gumilang terlebih dahulu membangun masyarakat dan umat. Dibangun terlebih dahulu melalui apa? Pendidikan. Diajarkan mereka mandiri melalui apa? Pertanian, peternakan. Kan begitu. Artinya Syekh Panji Gumilang terlebih dahulu membangunkan masyarakat, membangunkan umat, baru ketika mereka telah terbangun, telah mandiri, diajaklah untuk membangun Masjid Rahmatan lil Alamin. Dan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang bersama Al Zaitun, itulah wajah Islam yang sejati. Bahwa Islam itu tidak hanya membangun bangunan yang megah, tetapi Islam juga membangun masyarakat yang madani, yang sejahtera, yang mandiri dan berdikari. Itu hakikat Islam sejatinya, teman-teman semua. Sebagai penutup, teman-teman semua, mari kita renungkan, teman-teman semua. Apakah pembangunan masjid ya yang begitu megah itu benar-benar untuk umat, atau hanya sebagai ajang politisasi, ajang pencitraan yang justru menelantarkan umat? Dia berkata membangun rumahnya Allah, tetapi apa? Hamba-hamba Allah ditelantarkan. Sungguh ironi akan hal ini. Terlebih ketika saya di Jawa Timur, sangat banyak sekali masjid ini dalam satu dusun bahkan, atau bahkan satu desa. Ada masjid Muhammadiyah, ada masjid NU. Ya Allah ya Karim. Ini sungguh ironi, teman-teman semua. Sedangkan di sekeliling masjid tersebut masih banyak orang-orang miskin. Saya tidak mengajak Anda memusuhi pembangunan masjid, tidak. Tapi saya mengajak Anda untuk lebih peka kepada sesama. Ingatlah bahwa ibadah mahdo itu juga berkaitan dengan ibadah goiru mahdo. Engkau mengaku, engkau beribadah, engkau beriman, engkau sholat, lain sebagainya. Tetapi kalau tetanggamu hidup dalam kemiskinan, padahal engkau mampu untuk membantu, maka engkaulah pendusta agama. Sehingga konten-konten saya sebelumnya, ya, adalah suatu ajakan agar apa? Umat yang beragama Islam ini lebih peka kepada sesama. Janganlah kita biarkan tangga kita hidup dalam kemiskinan. Jangan seperti itu. Kalian pasti marah ketika ada orang Kristen yang membantu mereka. Kalian anggap sebagai kristenisasi. Tapi kalian yang sebagai umat Islam yang orang kaya, justru kalian menelantarkan mereka. Maka tidak ada salahnya bagi orang Kristen datang ke mereka, memberikan cinta kasih kepada mereka, itu tidak ada salahnya. Karena kalian telah diamanahkan oleh Al-Quran. Kalian yang lalai dan kalianlah pendusta agama. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.